Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kasus yang pernah saya alami di sekolah saya. Itu kaitan dengan bimbingan pribadi. Adapun permasalahannya adalah bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam belajar. Ini dialami oleh siswa X kelas 10 MIPA 1. Adapun gejala masalahnya adalah yang pertama, sering tidak masuk sekolah. Kemudian yang kedua, kalau sekolah nampaknya malas, enggan belajar, diam saja di kelas, ya, terus tidak ada komunikasi dengan teman. Yang ketiga, tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, oleh bapak ibu guru di kelas. Jadi malas mengerjakan tugas. Kemudian proses belajar di kelasnya juga tidak tenang. Bahkan ya itu sering tidak masuk sekolah. Jadi kelihatannya tidak betah, tidak tenang tinggal di kelas. Adapun latar belakang dari siswa tersebut, asal sekolahnya dari SMP yang ternama di sekolah ini. Kemudian di SMP-nya juga dia itu punya perilaku atau perilaku yang sering ditampilkan seperti SMA sekarang. Sama di SMA juga, di SMP-nya juga dia itu malas belajar, terus tidak tenang di kelas. Yang ketiga, bapak ibunya seorang guru dan mengajar juga di kelas di sekolah di sana. Jadi dia berasal dari sekolah di mana SMP-nya itu ibu bapaknya sebagai guru SMP-nya dia sebelumnya. Kemudian ketika SMP, nampaknya dia tidak ada beban karena merasa bahwa di sana ada orang tuanya, ibu bapaknya selalu memperhatikan. Dan kalau ada apa-apa kaitan dengan nilai, kaitan dengan apa, pasti kan orang tuanya juga ikut berbuat, dalam artian menolong. Jadi dia merasa tidak ada beban, merasa tenang dengan kondisi kalaupun dia menunjukkan malas belajar, menunjukkan kurang motivasi belajar, tapi nampaknya beban, tenang dia gitu ya. Lain lagi dengan yang sekarang dialami di SMA. Sementara di SMA ya, karena kan situasinya sudah berbeda, kemudian juga teman-teman juga berbeda. Nah itu. Yang ketiga, latar belakang yang selanjutnya, anak tersebut merupakan anak yang bungsu dari 3 bersaudara. Kemudian nampaknya belum tumbuh kedewasaan, senang bermain dengan teman di luar sekolah, ya. Kemudian senangnya dengan balapan atau cross gitu ya, trek-trekan dengan teman-temannya di luar sekolah. Nah, sementara orang tuanya sangat perhatian, orang tuanya sangat khawatir dengan keadaan tingkah laku anaknya. Tapi nampaknya perlakuan orang tuanya antara ibunya dengan bapaknya tidak sama atau tidak selaras. Jadi antara bapaknya dengan ibunya, atau tindakan yang diberikan, atau itulah perlakuan atau pendidikan yang diberikan oleh ibu dan bapaknya itu tidak sama, tidak selaras. Nah mungkin akibat dari perlakuan yang tidak sama itulah bagi anak ya dengan mudahnya. Contohnya misalnya ibunya selalu berkata apa yang sebenarnya, menginginkan apa yang sebenarnya, dia selalu berkata bahwa harus sebagai seorang itu harus mandiri, harus dewasa. Sementara bapaknya tidak begitu. Bapaknya selalu melindungi. Kesalahan anaknya apapun dia selalu membenarkannya. Ya. Itu latar belakang dari anak tersebut. Jadi inti masalahnya adalah anak itu malas belajar karena belum tumbuh kedewasaannya, kemandiriannya dalam belajar. Belum tertanam rasa tanggung jawab terhadap dirinya, karena waktu SMP dia merasa tidak ada beban karena ada orang tua yang selalu melindungi dirinya. Jadi kemandiriannya ini tidak tertanam atau tidak tertanam, tidak dibiasakan, tidak berkembang. Akhirnya ya menjadi anak yang kolokan seperti itu. Ya. Itu inti masalahnya. Nah solusinya atau pemecahan masalah daripada kasus tersebut, yang pertama saya mengundang orang tua, ibu dan bapaknya
untuk membicarakan permasalahan anaknya atau anak putranya di sekolah, baik itu sekolah yang sebelumnya ataupun sekarang yang ada di yang sedang berjalan di sekolah SMA gitu ya. Yang kedua, konsultasi dengan siswa, kami mengadakan konseling individual yang diarahkan pada kemandirian, kemudian tanggung jawab pribadi, kemudian cara berteman, dan bagaimana cara penguatan motivasi belajar untuk anak tersebut. Dan yang ketiga, saya memberikan tanggung jawab dia diangkat menjadi KM di kelasnya ya. Hasilnya pertama, alhamdulillah dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan menjadi tanggung jawab sebaikannya ada. Tapi lama kelamaan justru dia ya itulah terbawa oleh teman yang di luar sekolah, akhirnya jadi tidak sekolah lagi, jarang masuk, pekerjaan kelas dalam artian pekerjaan yang kaitan dengan tugas bapak guru di kelasnya tidak mengerjakannya, dan akhirnya juga anak itu pindah sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.